Q sama dengan biar pangkat 4 delta P dibagi 8 mu L. 8 mu L. Jadi ini adalah diketahuinya, Anda bisa tulis ini diketahui. Kemudian di situ diketahui mu itu sama dengan FL-2T. Jadi ini pakai dimensi gaya ya, F L pangkat min 2T. Sementara panjang L itu panjang sehingga dimensinya L. Kemudian delta P. Delta P itu penurunan tekanan. Jadi delta P itu penurunan tekanan. Delta P berarti satuannya adalah gaya persatuan luas. F per A. Ya, berarti dimensinya adalah F L pangkat min 2. Kemudian kita cek lagi R itu radius. Nah, R radius. Berarti R itu radius itu kan panjang ya, milimeter, meter, sentimeter. Berarti L saja. Kemudian apa lagi? Sudah ya. P, R sudah ada, delta P sudah ada, mu-nya sudah ada, ini L-nya sudah ada. Nah, yang ditanya, saya tulis di sini deh. Ditanya, apa dimensi dari Pi per 8? Ya, Pak, sebetulnya itu Q-nya nggak diketahui juga, Pak. Q Q-nya. tahu dong. Q Iya. itu apa? Debit kan? Iya, Pak. Q Volumenya, Pak. itu debit. Kalau debit aliran. Kemarin apa? Misalkan meter kubik per detik. Gitu. Berarti L pangkat 3. L3 T-1. Per T. T-1. Iya, Nah, T-1. oke, sudah lengkap. Nah, ditanya apa dimensi dari Pi per 8. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat di sini, semuanya ada dimensinya ya. Set. Sudah ada semua. Nah, kecuali yang ditanyakan adalah di sini berapa atau apa dimensi dari Pi per 8. Nah, kalau jadi sebetulnya ini bisa saja ini menanyakan homogen atau tidak juga. Karena kalau pi per 8 itu punya dimensi, berarti persamaannya tidak homogen. Tetapi jika pi per 8 ini tidak berdimensi, maka ruas kanan dan kiri sama tentunya. Karena pi per 8 ini dimensinya nggak ada. Nah, kita coba hitung solusi ya. Oke, mana yang lain? Nah, di ruas kiri itu ada L pangkat 3 T min 1. R pangkat 4, R itu sendiri L
Berarti L pangkat 4. Sorry, di depannya ada pi per 8. L pangkat 4. Kemudian delta P-nya adalah F L pangkat min 2. Dibagi lagi mu. Mu itu adalah F L pangkat min 2 T. Kemudian dikalikan bawahnya dengan L lagi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini L pangkat minus 2 naik jadi L pangkat 6. Ini atau gini aja. Ini sama ini jadi L pangkat 3 ya. Dan saya kasih warna ini ditambah ini jadi pangkat 2. Ini jadi L saja ya. Atau gini. Oh, jadi tambah ribet kalau gini. Ini sama-sama L pangkat minus 2, saya coret saja ya. Nah, ini L pangkat 4 dibagi L pangkat 3, L dibagi L, jadi tinggal L pangkat 3. Ya. Oke. Berarti ini T-nya di bawah, berarti T-1. Sementara F, ini coret juga dengan ini ya. Artinya Iya, habis. habis. Iya. Artinya ini L pangkat 3 T minus 1 sama dengan pi per 8 8. L pangkat 3 T min 1. Nah, artinya apa? Artinya pi per 8 ini sama dengan, ini kan kalau kita lihat ini, kiri dan kanan sama ya. Sama, Pak. Berarti sementara ini adalah konstanta. Berarti persamaan apa? Homogen ya. Homogen, Pak. Nah, pi per 8 apa kalau gitu ya? Ini kan L pangkat 3 T min 1 dibagi L pangkat 3 T min 1. Habis dimensinya ya, dimensinya habis karena sama dengan 1. Artinya apa? Pi per 8 itu sama dengan konstanta tak berdimensi. Bisa dipahami? Jadi pi per 8 itu konstanta tak berdimensi. Karena konstantanya tidak berdimensi, sehingga persamaannya dikatakan persamaan homogen. Kenapa? Karena kalau ini tidak berdimensi, otomatis kiri dan kanan sama. Tapi kalau ternyata ini nggak imbang, misalkan ya, misalkan ini L pangkat 3 dan ini T pangkat min 2 misalkan. Berarti ini ada T di sini ada T. Kalau misalkan ini T minus 2, nah, seandainya ya, misalkan ini T pangkat min 2, maka ini harusnya ada T kan di sini. Maka pi per 8 dimensinya T. Nah, ini saya ngomong seandainya ya. Tapi ini tidak di soal ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya kira soal-soal yang lain mirip-mirip kayak gitu prinsipnya. Jadi ngecek kiri kanan dimensinya sama atau enggak gitu ya. Terus ini termasuk persamaan homogen atau tidak.
biasanya ditambahi pertanyaan. Ini berlaku untuk semua sistem satuan enggak? Nah, itu artinya kalau berlaku untuk semua sistem satuan berarti dia homogen. Jadi apa cirinya ya? Cirinya kiri kanan sama, kemudian konstantanya tidak berdimensi. Kemudian konstantanya. Oke, sampai di sini cukup bisa dipahami. Kita bisa lanjut ke materi yang lain. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Saya lanjutkan ke materi yang lain ya. Jadi usahakan kalau mengerjakan soal itu selalu polanya gitu ya. Diketahui apa saja di list yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, dan kemudian baru kita bicara solusi gitu ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan sesuai rencana kita ya. Enggak ada ditanya. Nah, oke, langsung saja kita ke viskositas. Sudah nampak slide saya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, atau saya pakai ini saya ambil dari buku itu juga sama. Viskositas. Oke, jadi salah satu cara untuk menguji viskositas atau kekentalan itu dengan menempatkan satu cairan yang kita uji di antara dua plat sejajar. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ada plat gitu ya. Kemudian ditetesin minyak atau apa. Kemudian atasnya ada plat lagi. Nah, ini yang plat bawah diam, yang plat atas ditarik pakai gaya tertentu. Nah, kira-kira kalau di zoom itu seperti ini. Ya. Jadi kalau ini ditarik, set gitu ya, maka kalau P-nya ini cukup besar, maka ini akan bergerak cairannya. Ya, jadi yang dekat permukaan atas ini akan partikelnya bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain, dari B ke B aksen.
Sementara yang di bawah cenderung akan tetap karena dia jauh dari sumber gerakannya. Sehingga kalau dilihat ini akan membentuk kemiringan, delta beta gitu ya. Jadi kalau Anda ingat mekanika teknik, pasti ada kesetimbangan ya. Kalau ada P, maka ada sesuatu yang nahan, ini adalah tau. Tau itu adalah gaya geser dikali luas permukaannya, berapa luas permukaan yang ada cairannya ini. Nah, kalau tau dan A ini tidak mampu menahan P, maka P-nya akan bergerak dengan konsekuensi tadi ya, B bergeser. Nah, kalau Anda lihat gambar yang di bawahnya, ini ada fixed plate dan ini ada plat yang bergerak ya, karena ditarik P, maka akan membentuk seperti ini ya. Jadi kecepatan partikel di titik terbawah dan atas ini akan berbeda. Nah, dia membentuk semacam kemiringan gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi pula kecepatan partikelnya. Nah, ini akhirnya membawa hubungan seperti ini ya. Saya nggak jelaskan aspek matematisnya secara detail, Anda bisa baca sendiri kalau berminat di buku, tapi kira-kira ada hubungan seperti ini. Tau itu akan sebanding dengan DU per DY. DU per DY itu adalah ini U-nya, ini Y-nya. Jadi kemiringan ini. Artinya semakin gede taunya, maka DU DY-nya akan semakin miring gitu ya. Jadi semakin besar kecepatannya ya, dibandingkan dengan Y-nya, maka berarti besar tegangan gesernya juga akan semakin besar. Nah, dan ini ternyata tergantung dari materialnya. Semakin kental, maka ini tegangan gesernya semakin besar. Artinya butuh P yang semakin besar. Nah, ternyata hubungan itu setelah diteliti sama dengan kekentalan dari cairan yang ada di tengah ini. Jadi, tau dan DU per DY sebanding dengan pengali, tentunya ada pengalinya. Pengalinya adalah mu. Nah, mu inilah yang disebut sebagai viskositas. Nah, viskositas ini atau ternyata viskositas ini ada macam-macam. Masih ada yang masuk aja ya. Nah, ini yang disebut sebagai tadi yang, jadi kalau Anda baca di buku, nah mu ini yang disebut sebagai absolute viscosity. Nah, di sini. Jadi absolute viscosity atau viskositas absolut atau biasa juga disebut sebagai viskositas dinamik atau dynamic viscosity. Atau kalau dalam ya bahasa yang sederhana ya viskositas saja. Artinya kalau kita bilang viskositas itu biasanya pada mu. Ya. Karena nanti ada viskositas yang lain.
ya, selain viskositas dinamik, viskositas absolut atau dinamik viskositas, ini ada viskositas yang lain. Nah, nanti terkait dengan viskositas, ini ada yang namanya fluida Newtonian. Nah, apa itu fluida Newtonian? Nah, bisa lihat di sini. Nah, fluida Newtonian itu adalah fluida yang perbandingan antara taunya dengan du per dy-nya itu linier. Anda lihat ini linier ya. Garisnya linier. Ada juga fluida-fluida yang non-linear atau non-Newtonian fluid. Nah, ini kan Newtonian ya, lurus. Perbandingan lurus dan dimulainya dari 0. Tapi ada yang lurus tapi nggak dimulai dari 0. Ini contohnya Bingham plastik gitu ya. Nah, ada yang shear thinning, ada yang shear thickening. Mohon maaf, bisa di-mute dulu yang tidak sedang berbicara. Oke. Mohon itu di-mute dulu ya. Oke, saya ulang kembali. Jadi ada fluida Newtonian yang perbandingan antara tau per du dy-nya ini sama dengan linier. Ada yang shear thinning. Artinya semakin dikasih tegangan, dia semakin encer. Nah, kalau Anda lihat ini kan kalau Anda lihat di sini, ini tadinya kemiringannya kalau kita ambil garis singgungnya ke atas. Semakin di sini, semakin landai. Semakin sini, ya semakin landai. Artinya dia mengencer. Jadi semakin dikasih tegangan, semakin encer. Atau gampangnya, kalau cairan itu diaduk terus, dia akan menjadi encer. Tapi ada juga cairan yang, kalau Anda lihat ini encer tadinya. Terus di sini garis singgungnya, nah di sini lebih tajam lagi. Artinya apa? Artinya dia menebal atau mengental. Semakin dikasih tegangan, semakin dia kental atau semakin ngelawan gitu ya. Nah, ada cairan-cairan yang seperti itu. Jadi beberapa cairan kalau Anda lihat di sini contohnya. Nah, nanti silakan Anda cari di YouTube ya. Apa sih contohnya yang shear thinning ini apa yang shear thickening itu seperti apa? Nah, kalau Bingham plastik itu sebetulnya ya dia peralihan ya antara padat dengan cair. Misalkan pasta gigi, mayones. Ini biasanya contoh. Bingham plastik. Jadi peralihan atau
ya bisa dikatakan antara cair dengan padat lah. Nah, ini contoh-contoh share thickening ada di sini, nanti Anda cari sendiri. Ya, contohnya saya sarankan Anda cari di YouTube supaya bisa lihat fenomenanya secara langsung. Jadi semakin dia dikasih share, dikasih tegangan, misalkan diaduk gitu ya, maka dia semakin fluid, semakin encer. Nah, suspensi ya, koloid, suspensi koloid atau polimer. Ya, ini biasanya seperti itu. Cat, ya. Kalau diaduk terus jadi encer. Kalau dibilangin, nah mantap. Contoh ini yang thickening. Thickening ini contoh yang contoh paling gampang ini water sand. Jadi campuran air pasir. Jadi kalau diaduk pelan-pelan gitu ya, campuran air itu gampang. Tapi kalau aduknya cepat semakin berat ya. Nah itu contohnya ya. Nanti Anda bisa cari yang lain lagi. Oke, nah ini contoh beberapa fluida. Ini viskositas dinamiknya. Satuan dari viskositas dinamik, Anda bisa lihat di sini, mu. Ini satuannya Newton second per meter persegi. Ya, Anda bisa lihat di sini, ini nah ini hubungan antara temperatur dengan kekentalan. Nah, umumnya oli itu semakin tinggi temperaturnya, dia semakin cair. Air juga seperti itu. Tapi udara ini semakin tinggi temperaturnya semakin kental. Ya ini bukan. Jadi naik, yang ini turun. Makanya ada oli yang multigrade. SAE berapa, W berapa gitu ya. Nah ini dia kekentalan pada saat encer dan pada saat dingin dan pada saat panas berbeda. Oke. Nah, apa penggunaan dari viskositas di kuliah kita di perhitungan mekanika fluida. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Jadi ada yang namanya persamaan atau variabel yang dimensionless. Contohnya ada rho VD per mu atau bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu sama dengan rho V, V-nya adalah V kecepatan, D dibagi mu. Nah, mu-nya kekentalan. Nah, rho VD per mu ini adalah atau biasa disebut bilangan Reynolds, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu aliran itu alirannya laminar atau turbulen. Jadi ada laminar,
kemudian transisi, turbulen. Nah, apa itu laminar, transisi, turbulen? Ya, kita pahami dulu laminar dan turbulens ya. Transisi itu di tengah-tengahnya kira-kira. Laminar itu adalah cairan yang sangat teratur gitu ya, sehingga tidak ada, kalau Anda lihat ini gambar aliran laminar. Nah, aliran turbulen itu aliran yang tidak teratur yang vektornya itu bisa balik lagi gitu ya, bisa sana, bisa balik lagi sana gitu ya. Jadi nggak searah seperti ini, nggak teratur dan searah seperti ini. Sehingga kalau kita lihat biasanya di aliran yang turbulens itu berarti ada gelembung-gelembung udara kalau cairan ya, ada gelembung-gelembung udara atau ada spike atau ada apa gejolak gitu ya. Nah, ini kan kalau di pesawat biasanya aliran turbulens ini dihindari karena kan berarti vektor gaya dari apa kayak angkat ini arahnya tidak teratur sehingga ini membahayakan ya, bisa membahayakan penerbangan. Nah, biasanya angka yang dipakai untuk mengidentifikasi apakah ini apa alirannya laminar atau turbulen biasanya ada angka tertentu ya. Sorry. Ini ada ya. Oke, di sini nggak ada ya. Ya, sebetulnya sih itu materi kita nanti ketika kita masuk ke bab 8 itu. Kalau nggak salah 2100 ya, di bawah 2100 itu laminar, kemudian di atas 4000 kalau nggak salah itu udah pasti turbulen. Kalau di antaranya itu berarti transisi gitu ya. Tapi abaikan dulu angka itu. Saya mesti cek lagi angkanya yang pasti supaya nanti Anda nggak salah. Tapi intinya ada angka gitu ya. Jadi kalau RE-nya laminar maka angkanya tertentu dan turbulens angkanya tertentu gitu ya. Nah, ini di sini kita cuma melatih saja sebetulnya menghitung, tentukan angka Reynolds dengan menggunakan satuan SI dan satuan British. Ya, contohnya misalkan di situ saya kembali ke ini saya bisa hapus ya. Bisa, Pak. Sudah di capture ya. Ya. Jadi diketahui Reynolds ini sama dengan rho V D per mu. Di mana tadi diketahui
Viskositasnya 0,38 Newton sekon per meter kuadrat. Kemudian SG-nya 0,91. Kemudian diameter pipa 25 mili. Kemudian kecepatan 2,6 meter per second. Ya kan, ya. Kemudian ditanyakan adalah berapa bilangan Reynolds-nya ya. Oke. Oke. Nah, yang ditanya berapa bilangan Reynolds dalam satuan SI dan dalam satuan British. Jadi solusinya, karena ini satuannya SI, saya hitung yang SI dulu ya. Reynolds sama dengan rho PD per mu. Oh, rho-nya tadi sudah ada belum ya? Oh, oke. Nah, kalau seperti ini, Anda gimana ngitungnya? Rho-nya bisa diperoleh dari mana? Nggak ada rho di sini. SG-nya, Pak. Nah, betul sekali. Jadi SG. SG ini bisa mewakili dari rho. Kenapa? Karena kita ingat SG itu sama dengan rho dibandingkan rho H2O pada 0 derajat Celcius gitu ya. Iya, gitu. Ya. Sehingga kalau dibalik maka rho itu sama dengan SG dikalikan rho H2O. Ya, singkat saja. Sehingga sama dengan 0,91 dikalikan 1000 kg per meter kubik atau 910 kg per. Nah, masukkan ke sini. 1910 kg per meter kubik. Kemudian dikalikan V, V-nya 2,6 meter per second. Kemudian
UV. Lah D. D-nya berapa? 25 mili. Hati-hati, ini 25 mili. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kenapa? Karena ini meter, nggak mungkin kita pakai mili di sini. Harus disamakan. Mu. Mu-nya berapa? Mu-nya 0,38 Newton second per meter kuadrat. Berarti sama dengan, nah ini ya analisis dimensi diperlukan di sini. Jadi ini kan second, kalau naik ke sini berarti jadi second kuadrat gitu ya. Nah, sementara kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan Newton. Artinya ini dengan ini habis. Nah, meter, ini meter pangkat 3, berarti ini meter pangkat minus 2. Nah, ini meter pangkat 2. Sepermeter pangkat 2. Kalau dibalik naik ke atas jadi meter pangkat 2. Dibagi ini. Jadi habis. Artinya apa? Ada satuannya enggak ini? Tidak ada satuannya. Habis. Ya kita hitung saja. Ini kan kalau ini meter, ini meter 2 jadi meter kuadrat. Ini udah habis dengan ini ya. Jadi tinggal meter saja. Jadi sepermeter kuadrat. Nah, ini nanti sepermeter kuadrat juga, artinya sepermeter kuadrat dibagi sepermeter kuadrat, ya habis. Artinya bisa dikatakan ini dimension plus. Tidak ada dimensi. Ya, kalau ngitung ini sih Anda tinggal hitung pakai kalkulator gitu kan. Ya, di buku sih sudah dihitungkan 156. Nah, ini akan ketemu 156. Nah, bagaimana kalau menghitung pakai British? Ya, ini mesti Anda hitung ulang dengan dikonversi terlebih dahulu. Ya, kira-kira begitu. Perlu dicoba yang konversi? Atau Anda coba sendiri? Bisa. Dibahas aja, Pak. Oke. Ini silakan di-capture dulu, karena saya akan hapus bagian. Sudah? Sudah, Pak. Jadi RE sama dengan Rho PD per mu. Sama dengan Rho-nya tadi
0, langsung aja 910 tadi kilogram per meter kubik. V-nya adalah V-nya berapa tadi? V 2,6 meter per second. D-nya 25 di 10 pangkat minus 3 meter. Bawahnya 0,38 Newton second per meter kuadrat. Nah, kita konversi. Nah, gini. Kilogram itu harus hilang. Digantikan dengan yang setara apa? Selak. Nah, ini meternya banyak sekali ini meter. Kita bisa gabung sebenarnya. Meter kuadrat, ini meter kuadrat, ini meter pangkat 3. Berarti masih sisa meter ya, satu di bawah. Berarti kita hilangkan di atas. Meter itu satuan dalam British adalah feet. Nah, terus second. Second perlu dikonversi nggak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Karena second sama ya. Nah, terus Iya, sama. yang bawah. Ini atas. Sekarang bawahnya. Bawahnya Newton. Newton harus kita hilangkan. Newton di bawah diganti dengan yang setara dengan Newton Pound. adalah pound. Pound. Nah, di bawah masih ada meter kuadrat. Maka di atasnya kasih meter kuadrat. Diganti dengan feet kuadrat. Selak. Feet kuadrat. Nah, ini masalah Anda harus lihat tabel. Coba dibantu lihat tabelnya. Kalau 1 kilogram itu berapa selak? Atau dibalik juga boleh, 1 selak berapa kilogram? Satu kilogram sama dengan 6,852 kali 10 pangkat min 2, Pak. 0, berapa? Jadi bisa diulang. 6,852 dikali 10 pangkat min 2. Gitu ya, 0,068. Depannya 6, Pak, bukan 0, Pak. Iya kan, Itu udah dikali. dijadikan, Oh iya. Oh iya, iya. ya. Iya, Pak. Jadi 0,6852. Artinya 1 kilogram itu sama dengan 0,06852. Oke, selesai 1. Sekarang 1 meter berapa feet? 3 koma gitu ya. Berapa? 3,281, Pak. 3,281. Berarti 1 meter sama dengan 3,281. 1 pound berapa, atau 1 newton berapa pound? Silakan dicari.
Yang jelas kalau ini sama 2,248. 2,248. Iya. Oke, jadi 1 Newton, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau ada pernyataan seperti ini, berarti 1 Newton sama dengan 2,248. Nah, Kali 10 berarti tadi pangkat minus 1. 1 meter itu 3,281. Ini pakai enggak kan? 1 Newton berapa? 2,248 kali 10 pangkat minus 1. Oh gitu. Berarti 0,2248. Ya. Oke. 0,2 ini 2 ya. Iya. Oke. Apa itu 4, Pak? 4 apa 6, Pak? 2248. Apa itu 4? Yang fitnya kuadrat gak, Pak? Nah, ini kuadrat. Ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, kita cek lagi. Nah, kilogram itu hilang dengan ini. Ini kan meter kuadrat dibagi meter pangkat 3. Kan tinggal meter di bawah kan? Tinggal Iya. meter saja di bawah gitu kan? Ada meter ketinggalan di bawah. Ini kita coret dengan ini. Ya. Kemudian ya sudah habis ya. Berarti tinggal slug per feet ya. Terus ini juga nanti Newton hilang, kemudian meter persegi hilang, kemudian oh iya ini masih ada second ya, masih ada second. Jadi feet second ini secondnya ada masih berarti ini tinggal pound second per feet kuadrat ya. Sementara di sini tadi tinggal kalau sisanya slug per feet yang di bawah sisanya apa? LB Second. Per feet feet kuadrat. kuadrat. Feet Yang kuadrat. atas juga ada secondnya, Pak? Yang atas ada secondnya di atas atau di bawah? Oh, di bawah. Di bawah, ya. Oke. Nah. Oke. Ada pound. Nah, ini kalau naik ke atas. Nah, ini Bisa dibagi jadinya feet. Nah, ini kalau naik ke atas red, berarti kan slug terus feet kuadrat gitu ya. Terus di bawahnya LB per second kuadrat ya. Slug feet per second kuadrat. Nah, slug feet per second kuadrat itu sama dengan LB. Ini ada yang kurang nggak? Kayaknya ada yang kurang nih. Kurang feet, Pak. Bawah, Pak. LB second kali feet. LB second kali feet. Oke. Nah, baru nanti feetnya dicoretkan, dibagi. Nah, slug feet ini kan sama aja saya tulis feet kali feet gitu ya. Feet kali feet. Feetnya ada 2 kan.
Ya, Pak. Sementara slug feet per second kuadrat itu sama dengan pound. Hilang kan? Habis jadi ya Pak. Feet per feet hilang. Ya, Nah, habis. berarti array yang pakai satuan British ini satuan British BG sorry bukan DG. BG ini juga non dimensionless. Sehingga Anda tinggal kalikan angkanya saja sebetulnya. Tetapi angkanya harus hasil konversi ya, nggak bisa terus langsung diubah. Kalikan aja ini. Nah, dibagi ini. Angkanya pun harusnya ketemu 156. Meskipun angka ininya masing-masing berbeda, tetapi hasilnya harusnya sama. Dan sama-sama non-dimensionless. Oke, nah ini contoh aplikasi dari perhitungan dengan menggunakan viskositas. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kita bisa lewat dulu. Iya, silakan. Itu mungkin nggak sih Pak satu persamaan kalau misalnya di Britishnya ada dimensi, yang satunya itu nggak ada dimensi Pak? Ya. Kalau persamaannya persamaan ini, ya nggak mungkin. Jadi kalau misalkan dia persamaan array Reynolds ini namanya bilangan Reynolds. Ini cuma perbandingan. Karena dimensi atas dan dimensi bawah ini sama sebetulnya. Anda bisa cek, atas bawah ini pasti sama. Ini kan tadi kita udah cek kan, atas bawah itu sama. Iya Pak. Jadi kalau dibagi pasti habis itu intinya ya. Jadi nggak mungkin kalau diganti pakai satuan lain terus jadi muncul dimensi. Nah itu nggak mungkin. Jadi memang Reynolds ini memang dikenal sebagai bilangan tak berdimensi. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi kalau semisal kita pakai yang satuan SI ketemu dimensionless, berarti yang Britishnya bisa dimensionless juga Pak? Pasti. Atau bisa? Oh pasti ya. Oh. Ya. Ini kita udah buktikan kan dengan perhitungan ini dan angkanya pun sama. RI-nya sama. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Silakan di capture. Saya mau tutup. Sudah, Pak. Oke. Saya balik lagi ke buku. Nah, itu tadi mengenai viskositas ya. Yang lain nggak perlu lah dibahas. Saya langsung ke tekanan uap. Nah, ini penting juga tekanan uap ini karena Anda akan sering ketemu persoalan-persoalan yang secara nggak langsung akan menyebutkan tekanan uap. Atau Anda akan ketemu data-data tentang tekanan uap. Ini akan kepakai. Intinya gini, kalau Anda tahu air mendidih kan ya, kenapa air mendidih? Karena sebetulnya air mendidih itu karena pada temperatur tertentu dan apabila dia ketemu dengan tekanan lingkungannya itu lebih rendah dari tekanan uapnya, maka akan terjadi yang kita sebut mendidih gitu ya.
sebenarnya mendidih itu secara umum itu dikatakan sebagai kavitasi. Nah, apa itu kavitasi nanti saya jelaskan. Nah, ini contoh gampangnya. Kalau saya punya apa ini namanya? Bejana gitu ya. Kemudian di sini ada cairan liquid. Ya, saya besarkan saja biar ada cairan. Nah, kemudian ini saya kasih gaya. Saya tarik. Maka tekanan di sini akan turun. Sampai kalau saya teruskan tarik terus, tentunya kalau dia benar-benar vakum nggak mau ditarik ya. Tapi kalau gayanya saya naikkan terus, maka lama-lama ini akan timbul ruangan. Di mana ruangan ini berisi uap. Di uap jenuh di sana. Nah, apa isi sini? Sini adalah molekul-molekul air atau cairan yang ada di sini. Jadi pada kondisi sebetulnya gini, pada kondisi ketika tekanan di permukaan di atas cairan ini rendah sekali atau lebih rendah dari tekanan uapnya, maka tahanan dari molekul ini untuk lepas ke udara itu rendah, sehingga molekul cairan yang ada di permukaan ini bisa lepas. Nah, katanya dengan apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah jadi ketika terjadi ini, ketika terjadi kondisi kesetimbangan, jadi di mana jumlah molekul yang jadi lama-lama molekul yang di sini kan jenuh nih. Sehingga kalau muncul satu, maka yang satunya balik lagi. Yang satu lepas, yang ini balik lagi. Jadi ini namanya kondisi kesetimbangan atau kondisi di mana uap di sini itu sudah jenuh. Jadi kondisi kesetimbangan di mana jumlah molekul yang meninggalkan permukaan itu sama dengan jumlah molekul yang masuk ke dalam cairan. Nah, tekanan pada saat itu adalah tekanan jenuh atau tekanan uap jenuh. Maka dinamakan ini sebagai tekanan uap. Jadi tekanannya dinamakan sebagai tekanan uap atau vapor pressure. Nah, satu-satu dulu. Sampai batas ini Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan tekanan uap? Iya, Pak. Ya, jadi tekanan di mana pada saat itu terjadi kesetimbangan. Ya. Terjadi kesetimbangan apa? Molekul. Di mana molekul yang keluar dari permukaan itu sama dengan molekul yang masuk ke dalam permukaan. Nah, itu dinamakan tekanan pada saat itu dinamakan tekanan uap. Nah,
Kemudian Anda pernah juga dengar istilah mendidih gitu ya. Boiling atau mendidih. Jadi kalau yang namanya kavitasi, nah di sini ada kavitasi belum ya? Jadi boiling atau mendidih itu di mana terjadi pembentukan gelembung udara, ya. Gelembung udara di mana sebetulnya itu adalah molekul cairan yang lepas ke udara, gitu ya, pada semua bagian cairan, bukan di permukaan saja, tapi pada semua bagian cairan. Nah, itu terjadi ketika tekanan, jadi mendidih itu, jadi atau mendidih atau boiling, itu terjadi ketika tekanan absolut ini lebih rendah dari tekanan uap, atau di sini PVAP, vaporized vapor ya, vapor atau tekanan uap, vaporized. Jadi ketika tekanan itu lebih rendah dari tekanan uap, maka air akan mendidih. Nah, sebagai contoh, ketika pada 100 derajat, pada 100 derajat Celcius, tekanan uap air itu adalah 1 atmosfer atau sama dengan tekanan udara biasa. Jadi karena tekanannya sama, maka dia mendidih pada 100 derajat. Tetapi, nah, 1 atmosfer itu kan di dekat permukaan air laut ya. Sunter itu bisa jadi 1 atmosfer ya. Tetapi untuk yang permukaannya tinggi itu tekanannya kan kurang dari 1 atmosfer. Sehingga pada kasus yang tekanannya lebih rendah dari 1 atmosfer, maka air biasanya mendidih nggak 100 derajat, tapi lebih rendah dari 100 derajat. Ya, nanti kita bisa lihat apa tabelnya ya. Jadi intinya kalau di 1 atmosfer atau dikatakan di tekanan 0 PSI gitu ya, tekanan gauge-nya. Kalau tekanan absolutnya 14,7 atau 14,7 PSI atau 1 atmosfer. Nah, itu air akan mendidih di 100 derajat. Tapi kalau tekanannya lebih rendah, berarti kan tekanan absolut lingkungannya lebih rendah. Berarti nggak perlu 100 derajat dia akan mendidih. Karena dia udah pasti akan lebih rendah dari tekanan uapnya. Gitu ya. Oke, nah, tadi ada istilah, ini saya tulis ada istilah ini yang mesti Anda pahami, tekanan uap itu apa, kemudian yang dimaksud mendidih itu apa. Oh iya, jadi apa sih bedanya mendidih dan menguap? Jadi kalau menguap, jadi mendidih, menguap.
Kalau menguap itu permukaan saja. Sementara mendidih itu di semua bagian dari cairan. Makanya kalau Anda lihat air mendidih itu gelembungnya muncul dari bawah, bukan dari permukaan. Nah, kalau menguap itu molekulnya lepas di permukaan. Sehingga nggak perlu 100 derajat. Air Anda taruh di meja lama-lama habis, itu menguap. Karena menguap itu adalah gejala lepasnya molekul cairan dari permukaan karena mempunyai momentum yang cukup untuk melepaskan diri. Lepas gitu ya, karena kan ya tekanan di luar nggak cukup nahan dia untuk tetap di situ, jadi dia lepas satu-satu. Lama-lama habis. Dan lepas nggak kembali lagi gitu ya. Tapi kalau kondisi tadi, kesetimbangan tadi itu kalau uapnya jenuh. Jadi kalau uapnya nggak jenuh, di atas itu masih banyak ruang kosong, ya lepas habis lama-lama. Tapi kalau tertutup seperti gambar yang di kiri ini, uapnya jenuh, atau dia kondisinya memang tekanannya tekanan uap, ya sehingga ya memang uapnya jenuh gitu ya, ya dia akan setimbang. Oke, next-nya ada istilah kavitasi. Nah, ini biasanya kavitasi ini terjadi pada peralatan fluida. Jadi kavitasi itu sebenarnya sama dengan mendidih. Jadi gejala pembentukan gelembung udara atau uap, ya, ini pada aliran fluida. Nah, misalkan di pipa, di pompa gitu ya. Nah, ini kavitasi. Syaratnya apa? Kenapa bisa terjadi itu? Karena tekanan kerjanya itu lebih rendah dari tekanan vapor. Sehingga muncul gelembung-gelembung. Misalkan air di pompa gitu ya. Ini gambar pompa. Airnya masuk. Ini pompanya. Air masuk ke pompa, kemudian keluar sana. Berarti ini kan ada disedot dan ada bagian yang hisap, ada bagian yang dorong ya. Kalau yang dorong biasanya tekanannya tinggi. Bagian yang hisap itu tekanannya rendah. Kalau di bagian hisap ini tekanannya terlalu rendah dan lebih rendah dari tekanan uapnya, maka akan terjadi kavitasi di sini. Di bagian hisap terutama ya. Nah, kalau terjadi kavitasi, ini misalkan pompa itu kan ada sudu-sudunya ya, ada kayak baling-baling gitu. Nah, kalau ada kavitasi di sini, saya gambarkan lagi, misalkan ada kavitasi di sini. Kemudian kavitasi ini pecah, maka akan terjadi gaya yang sangat besar yang menghantam sudu ini nanti.
Jadi kalau ada F yang sangat besar, sementara permukaannya kecil sekali, jadi F-nya besar, kemudian A-nya kecil, maka yang terjadi adalah tekanannya akan tinggi sekali. Nah, ini yang bisa menyebabkan rusak pada pompa atau peralatan-peralatan fluida. Ya, ini yang dinamakan sebagai pernah dengar water hammer? Enggak, Pak. Ya, sekarang Anda dengar ya. Jadi water hammer itu jadi seolah-olah tadi karena ada gelembung gas, kemudian gelembung ini pecah, karena pecah maka seolah-olah air itu menghantam permukaan sudu pompa. Kenapa kok gitu? Karena ada gaya dari air pada permukaan yang sangat kecil. Ya, Anda lihat kalau gayanya besar, permukaannya kecil kan ini jadi besar sekali. Nah, ini yang disebut dengan water hammer. Nah, ini biasanya merusak pompa ya. Nah, ini harus dihindari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita udah selesaikan bab tadi kekentalan ya, viskositas, dan ini barusan kita selesai menjelaskan tentang tekanan uap. Tekanan uap kaitannya dengan mendidih, gravitasi, water hammer. Ya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Tadi masih belum jelas yang ini di boiling, yang di mendidih. Tekanan absolut lebih rendah daripada tekanan uap itu. Tadi saya masih ketinggalan di situ buat nyatatnya. Oke. Mendidih. Jadi sebetulnya sama ya antara kavitasi, menguap, mendidih. Prinsipnya gini, kalau menguap itu di permukaan, jadi molekul cairan lepas ke permukaan. Kenapa bisa lepas? Karena molekul ini punya momentum yang cukup untuk melepaskan diri, sehingga dia menguap. Nah, biasanya menguap dia nggak kembali lagi. Karena apa? Karena belum ada kejenuhan di lingkungannya. Nah, sementara tadi tekanan uap tadi itu terjadi apabila terjadi kondisi uap jenuh, di mana tekanan yang, molekul yang keluar itu jumlahnya sama dengan molekul yang masuk. Ya, itu menguap. Menguap dan tekanan uap ya, bedanya itu. Jadi tekanan uap itu tekanan pada saat terjadi kesetimbangan. Nah, mendidih itu apa? Mendidih itu adalah bisa dikatakan sama dengan menguap, tetapi terjadi pada seluruh bagian cairan. Jadi kalau ini menguap itu hanya di permukaan, tapi kalau mendidih itu di semua bagian di bawah. Makanya kalau Anda melihat air mendidih itu kan gelembung-gelembung udaranya kan keluarnya dari semua kan, dari bawah, dari tengah gitu. Nah, itu mendidih. Ya, sama-sama ketika tekanan itu berada di bawah dari tekanan uap. Nah, kavitasi, nah itu beda lagi. Kavitasi sebetulnya sama dengan mendidih juga, tetapi
terjadi pada aliran. Jadi ketika ada aliran, kemudian tekanan kerjanya lebih rendah dari tekanan uap, maka akan terjadi kavitasi. Ya kayak mendidih juga, keluar gelembung di seluruh permukaan cairan, dan ini kalau gelembung itu pecah dan mengenai permukaan alat kita, maka ini yang dinamakan water hammer. Kira-kira gitu sederhananya. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau menguap itu terjadinya hanya di permukaan. Betul. Berarti suhu di permukaan cairan sama suhu bagian cairannya itu beda ya Pak? Apa gimana? Ya bisa ya, bisa enggak pengaruh itu. Jadi kenapa? Karena kan tadi misalkan di permukaan, ini kan yang gampang lepas kan permukaan dulu kan. Jadi Iya Pak. contohnya gini, kalau ada permukaan, ini kan yang ngantri banyak nih. Ini kan molekulnya banyak nih air, ada yang di permukaan, ada yang di bawah, di tengah, ya kan? Tentunya yang lebih mudah lepas yang mana? Yang permukaan. Iya. Jadi kalau kondisi misalkan air ditaruh di meja gitu kan, lama-lama lepas kan. Ini sedikit demi sedikit dari permukaan. Tapi kalau ini misalkan sudah nggak tahan, mau keluar, wah rebutan kan. Nah itu yang kondisi mendidih seperti itu. Jadi itu bedanya mendidih dengan menguap. Gitu ya. Jadi ini Iya Pak. kalau gini ya, kalau tekanan lingkungannya ini sangat-sangat rendah dan lebih rendah dari tekanan uap, nah ini kalau rendah sekali ya ini bisa cepat sekali gitu ya, sehingga terjadi apa yang namanya mendidih tadi. Sementara kalau menguap itu ya nggak harus tekanannya di bawah tekanan uap. Artinya Anda taruh air di meja itu aja sudah akan menguap gitu kan. Anda jemur pakaian, misalkan anggap saja lah lingkungan kita 1 atmosfer. 1 atmosfer itu kan tadi baru akan terjadi kavitasi atau baru akan mendidih kalau 100 derajat kan. Tapi Iya kenyataannya Pak. kalau Anda jemur pakaian harus 100 derajat enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Atau meja gitu ya. Meja itu tekanan temperatur ruangan lah 30 derajat. Lama-lama Anda kasih tetesan air, lama-lama kering kan? Jadi nggak perlu Iya. 100 derajat gitu ya. Nah, supaya Anda lebih mudah, mari kita coba lihat tabel tekanan uap. Tabel berapa ya? Ini kita cek, ini halaman 24 ya. Nanti kita balik lagi ke sana. Oh, nanti tabelnya di belakang.
Nah, ini. Eh, kita bentar. Nah, air. Kan paling gampang lihat air ya. Oh, sorry. Nah, air itu paling bawah. Pada temperatur 60 derajat, itu tekanan uapnya, oh Serina, ini yang kritis. Nah, kita lihat yang bawah saja, supaya Anda lebih mudah gitu ya. Air pada temperatur 15,6 derajat Celcius, ini density-nya sekian, specific tension. Nah, ini tekanan uapnya. 1,7 kali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi atau Pascal. Jadi kalau ini tadi pada temperatur sekian, kemudian tekanan kerja itu lebih rendah dari ini, nggak diapa-apain, dia akan mendidih. Padahal temperaturnya sekian ya, mendidih. Nah, jadi mendidih itu bisa dua macam, bisa pada kondisi normal temperaturnya dipanaskan, karena gini, kalau 100 derajat, ini kan 15,6, kalau 100 derajat, nanti kalau Anda punya tabel yang lain ya, itu tekanan uapnya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Benar ya? 1 atmosfer itu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 10 pangkat 3. Nah, lebih rendah kan? Ini 10 pangkat 5. Jadi artinya apa? Kalau tekanannya, temperaturnya semakin rendah, maka tekanan uapnya juga semakin rendah. Artinya apa? Jadi ya semakin mudah mendidih kalau tekanannya rendah itu. Artinya gini, kalau di gunung, nah itu Anda akan butuh temperatur itu nggak sampai 100 derajat, akan mendidih gitu. Kenapa? Karena tekanan uapnya di bawah ini, di bawah 1 kali 10 pangkat 5. Sini ada tabelnya di tabel C. Nah, ini dia C. Nah, ini. View diputar lagi. Oke. Nah.
Saya pakai yang ini biar Anda lebih mudah membayangkan lagi. Anda lihat tabel ini. Pada ketinggian 0, pada temperatur 15 derajat Celcius. Nah ini, tekanan uap itu hampir 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1,01 sekian Pascal. Ini bukan terus coba kita lihat ini benar yang ini ya. Oh, sorry, ini hubungan antara tekanan sama ketinggian. Nah, misalkan di gunung lah. Gunung itu yang paling tinggi gunung apa? Jayawijaya, Pak. Yang biasa naik gunung atau yang gampang lah, yang Anda tahu ketinggiannya gunung apa? Everest. Gunung Gede, Pak. Gunung Gede berapa tinggiannya? Dari permukaan air laut 3.500. Oke. Saya ambil 3.000. Jadi kalau di permukaan air laut di 0 itu tekanannya 1 kali 10 pangkat 5 atau 1 Pascal. Di 3.000 meter itu bisa jauh loh tekanannya. 7,012 kali 10 pangkat 4. Nah, berapa tekanan uapnya? Nah, ini kita belum lihat tekanan uapnya berapa nih. Tekanan uap air pada 100 derajat, pada 100 derajat Celcius, itu tekanan uapnya adalah anggapannya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, kurang lebih. Artinya apa? Artinya pada 0 derajat ini, itu sama dengan tekanan lingkungannya kan? Artinya kalau pada 100 derajat, nah berarti kalau dia sudah lebih rendah dari ini atau sudah lebih rendah dari ini, maka akan mendidih 100 derajat. Nah, kalau di bawah 100 derajat, nah kita harus lihat tabel lagi. Nah, tabel tekanan uap. Nah, ini vapor pressure yang bawahnya. Nah, kita cek kalau 0 derajat, oh sorry, kalau 30 derajat lah ya, temperatur, sorry 100 derajat ya tadi. 100 derajat itu sekian.
Ya kan, sama kan dengan tabel tadi kan, 1,01 kali 10 pangkat 5. Artinya ya pada permukaan laut dia sama tekanan uapnya sama dengan tekanan lingkungan, maka kalau temperatur airnya 100 derajat akan mendidih. Tapi pada 90 derajat itu cuma butuh sekian. Pada 80 derajat itu sekian tekanan lingkungannya. Sehingga kalau kita cocokkan dengan tabel yang tadi, sekitar 7, kan ya, itu ada di apa yang tadi ini ya. Aduh, tadi nggak dihafalin. Tadi 758 ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi. Pada 3000, nah itu ketemunya yang tadi. 90 derajat kan, sekitar angka ini kan. Jadi pada 90 derajat dia akan mendidih. Kira-kira gitu. Kalau semakin tinggi ya, ini gunung apa nih yang setinggi ini? Ya temperaturnya mungkin bisa cuma 80 derajat atau sekian. Yang 758 tadi. Yes. Nah, ini kan sekian kalau 90 derajat. Kalau 80 derajat, 4,7. 4,7 kali 10 pangkat 4. 4,7. Nah, di sekitar ini. 4,7 10 pangkat 4. Pada ketinggian 6.000. Artinya pada ketinggian 6.000 meter itu air mendidih pada 80 derajat. Nah, kira-kira data itu ngomong gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Ini sekedar supaya Anda lebih paham saja. Mudah-mudahan nggak tambah jadi bingung. Mbak, Ya, berarti barusan yang Bapak ajarin di tabel-tabel ini menghubungkan antara ketinggian dengan tekanan uap, kira-kira dengan ketinggian segitu bisa bisa mendidih pada suhu berapa gitu ya, Pak? ya kurang lebih gitu. Artinya ketinggian berapa maka tekanan uapnya berapa gitu ya. Yang ini tabel ini kan ngomong, sorry ini bukan tekanan uap. Kalau ini adalah ketinggian tertentu, itu tekanan atmosfernya berapa? Ini atmosfer. Nah, yang sementara tabel yang satunya tadi, Tekanan uap. nah ini tekanan uapnya antara temperatur dengan mana tadi tekanan uapnya? Oh, yang atasnya ya, tabel atasnya. Nah, ngomong antara, nah, temperatur dengan tekanan uap. Jadi besarnya tekanan uap terhadap satu fluida, ini dicontohkan air,
itu akan berbeda-beda pada temperatur yang berbeda. Nah, contohnya ini paling gampang diingat. Kalau 100 derajat, ya tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. 1,01 kali 10⁻⁵. Kalau 90 derajat, 7 kali 10⁻⁴. 50 derajat itu 1,2 kali 10⁻⁴. Artinya semakin rendah itu tekanan uapnya semakin rendah. Artinya butuh divakum gitu ya sampai dia. Nah, ini kalau saya bilang ini tekanan atmosfer, maka tekanan yang di atasnya atau yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer itu namanya tekanan positif ya. Maka kalau yang lebih rendah itu negatif atau kita sebut sebagai tekanan vakum. Nah, jadi ini kan dinyatakan dalam tekanan absolut ya. Absolut artinya 1,01 kali 10⁻⁵ itu sebetulnya tekanan gauge-nya 0 atau 0 atmosfer gitu ya. Sebenarnya 0 atmosfer itu adalah 1,01 kali 10⁻⁵. Nah, kalau 7 kali 10⁻⁴ itu adalah tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Jadi tekanannya sebetulnya minus atau kurang dari 0, minus sekian. Tapi absolutnya, nilai absolutnya adalah 7 kali 10⁻⁴. Jadi kalau ini tadi 0, jadi tekanan atmosfer itu kadang atau tekanan itu kadang dinyatakan sebagai absolut, kadang dinyatakan sebagai gauge. Kalau dinyatakan sebagai gauge, maka dianggap atmosfernya sama dengan 0. Tapi kalau dinyatakan sebagai absolut, maka nilainya adalah absolut. Artinya atmosfernya bukan 0 tapi 1 kali 10⁻⁵ Pascal. Atau dalam British itu 14,7 PSI. Itu aja supaya Anda nggak bingung ya. Sebenarnya ini nanti ada penjelasannya juga di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Diam kok dulunya. Ini yang vapor pressure itu kan E+5, E+4 itu terus itu artinya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu ya. Jadi gini, kalau Anda lihat tabel di buku ini atau di buku yang lain, kalau misalkan 9 E-6 misalkan ya. Berarti ini sama dengan 9 dikalikan 10⁻⁻6. Jelas? Oh iya Pak ya. Jadi kalau misalnya Sederhana. Di kalkulator juga gitu kan sama. kalau misalnya plus berarti pangkatnya plus gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, makasih Ya. Pak. Oke, mungkin karena ini sudah 2 jam ya. Jadi satu materi nggak sempat kita bahas. Satu materi itu adalah
tegangan permukaan, maka nanti akan saya kasih tugas dulu gitu ya untuk Anda kerjakan. Lalu nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas. Kemudian berarti ujiannya kita mesti cari waktu yang lain. Ya, kalau bisa sebelum Anda masuk praktek sudah ujian sih di minggu-minggu ini ujian, terserah nanti sepakatan aja mau ujiannya kapan. Baik, Paling Pak. butuh 2 jam saja sih. Oke, saya kasih tugas, silakan dicatat saja nomornya. Jadi terkait dengan viskositas dan tegangan permukaan ya. Tekanan uap, sorry. Satu 18. Sorry, maaf itu. Oh, sorry itu belum ini ya. Saya pikir tadi udah. Viskositas ini mulai 15. Nomor berapa, Pak? Bentar, di cancel yang tadi ya. Yang 118 di cancel, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa sih itu sebagai latihan 118 kerjaan. Oke. 118 terus berapa lagi, Pak? Ya, 156. Jadi ini latihan untuk lihat tabel. Itu kayak tumbas kapan? Satu 160. Nah, ini saya belum jelaskan ke Anda mengenai istilah kinematik viscosity. Tadi kan Anda ada istilahnya rho ya. Mu ya. Mu itu tadi seperti itu. Kemudian ada istilahnya viskositas kinematik. Nah, ini mu per rho. Nah, nanti Anda cari itu. Makanya Anda kerjakan 160 biar Anda paham apa yang dimaksud dengan viskositas kinematik. Ya. Oke, terus kemudian terakhir mengenai tekanan uap. Tekanan uap mana ya?
Oke. Nah, ini Anda latihan lihat tabel lagi. Oke, itu aja. Ada berapa soal berarti? 4 atau 5 ya? Ada 4, Pak. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Nanti saya akan bukakan tempat pengumpulannya. Hari Rabu kita punya waktu sedikit ya. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya. Jadi jangan sampai kita udah kuliah masih bingung mau nanya apa. Siapin pertanyaannya. Ya, Anda coba dulu. Gitu ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih dulu. Sampai di sini kita ketemu lagi nanti hari Rabu. Oke, terima kasih. Pak, Ya, Terima kasih, Pak Heri. Link absen sama kayak kemarin ya, Pak? ya sama linknya sama. Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya, Ini mengenai yang kelompok dari Bapak yang kemarin dialihin dari Pak Joko buat nanyain IPK, Pak. ya Mungkin nanti ya habis informasi saya ya, Pak. sore-sore jam 4 ya. Oh, jam 4 di Zoom ya, Pak? Ya, nanti saya kasih linknya. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, mohon maaf saya cukupkan hari ini sekian ya. Silakan dilatih, dicoba nanti. Yang Anda nggak bisa di proses mananya silakan dicatat. Nah itu nanti hari Rabu ditanyakan. Hasil tugasnya nanti silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Heri. Yo.